Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai frekuensi modulation. Modulasi frekuensi didefinisikan sebagai deviasi frekuensi sesaat sinyal pembawa dari frekuensi tak termodulasi sesuai dengan amplitudo sesaat sinyal bermodulasi. Sinyal pembawa dapat berupa gelombang sinus, sedangkan sinyal bermodulasi informasi dapat berupa gelombang apa saja, sinus sinusoidal, kotak, segitiga, atau sinyal lain, misalnya sinyal audio. Persamaan isyarat FM. Dapat dilihat di layar ada rumus dari persamaan isyarat FM. EFM sama dengan sinyal termodulasi FM. EM adalah sinyal pemodulasi. EC adalah sinyal pembawa. FC merupakan amplitudo maksimum sinyal pembawa. MF adalah indeks modulasi FM. WC merupakan frekuensi sudut sinyal pembawa radian per detik. WM merupakan frekuensi sudut sinyal pemodulasi radian per detik. Ini merupakan gambar. Dapat dilihat, gambar A merupakan sinyal pembawa, gambar B merupakan sinyal pemodulasi, dan gambar C merupakan sinyal termodulasi FM. Indeks modulasi. Indeks modulasi FM, MF, merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Indeks modulasi FM sama dengan deviasi frekuensi maksimum per frekuensi maksimum sinyal pemodulasi. Persamaan gelombang FM. EFM sama dengan amplitudo sesaat gelombang termodulasi FM. FC merupakan amplitudo puncak pembawa. JN merupakan penyelesaian fungsi Bessel orde ke N untuk indeks modulasi. Sedangkan MF merupakan indeks modulasi dari FM. Persamaan gelombang FM. Dapat dilihat dari gambar. Rumus pertama merupakan komponen frekuensi pembawa. Rumus kedua merupakan komponen bidang sisi pertama. Rumus ketiga merupakan komponen bidang sisi kedua. Rumus keempat merupakan komponen bidang sisi ketiga. Rumus kelima merupakan komponen bidang sisi keempat. Dan yang terakhir yaitu ada rumus komponen bidang sisi kelima, dan seterusnya. Ini merupakan gambar dari penyelesaian fungsi Bessel. Penyelesaian fungsi Bessel dengan memasukkan nilai-nilai indeks modulasi, frekuensi pembawa, dan frekuensi pemodulasi, maka dapat ditentukan pula penyelesaian fungsi Bessel yang bersangkutan. Selanjutnya dapat digambarkan spektrum frekuensi sinyal termodulasi FM yang bersangkutan. Gambar 4.3 memperlihatkan contoh spektrum sinyal termodulasi FM. Berikut ini merupakan gambarnya. Penyelesaian fungsi Bessel gambar 4.3 yang disebutkan sebelumnya, yaitu spektrum sinyal termodulasi FM. Selanjutnya yaitu ada bandwidth frekuensi modulation. Lebar bidang FM. Lebar bidang yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal FM adalah BW sama dengan 2 buka kurung N dikali FM tutup kurung. Dengan N adalah nilai tertinggi komponen bidang sisi dan FM adalah frekuensi tertinggi permodulasi. Nilai N yang digunakan untuk menentukan lebar bidang adalah nilai N yang masih memberikan kontribusi signifikan pada amplitudo komponen bidang sisinya. Kontribusi yang dapat dianggap signifikan adalah yang memberikan tegangan sebesar minimal 1% atau 40 dB. Hal ini dapat dilihat pada tabel fungsi Bessel. Misalnya, untuk MF sebesar 5,
maka jumlah N yang signifikan adalah 8, sampai dengan J pangkat 8, untuk N lebih dari 8 diabaikan. Ini merupakan gambar dari tabel fungsi Bessel. Ini merupakan Carson Rule. Pada tahun 1938, J.R. Carson menyatakan bahwa untuk mentransmisikan sinyal termodulasi FM dibutuhkan lebar bidang minimal 2 kali jumlah deviasi frekuensi dengan frekuensi maksimum sinyal termodulasi. Selanjutnya, hal ini dikenal dengan Carson Rule dan dapat dinyatakan sebagai BW sama dengan 2 buka kurung deviasi frekuensi ditambah frekuensi tertinggi sinyal pemodulasi. FCC telah mengalokasikan lebar bidang sebesar 200 kHz untuk siaran FM. Disebut FM bidang lebar atau wideband FM. Deviasi frekuensi maksimum yang diizinkan adalah sebesar deviasi frekuensi sama dengan kurang lebih 75 kHz. Dengan batasan ini, maka besar indeks modulasi juga dibatasi. Mulai sebesar MF sama dengan 5 untuk FM sama dengan 15 kHz hingga sebesar MF sama dengan 1500 untuk FM sama dengan 50 Hz. Gambar 44 merupakan memperlihatkan bidang frekuensi untuk siaran komersial FM. Slide yang dibahas di atas, FCC juga mengalokasikan bidang frekuensi untuk siaran FM bidang sempit narrow band FM sebesar 10 sampai dengan 30 kHz. Indeks modulasi dibuat mendekati 1 sehingga lebar bidang yang diperlukan sama dengan lebar bidang untuk sinyal AM, yaitu hanya sebesar 2 kali FM. Contoh FM bidang sempit antara lain sistem radio, mobil untuk polisi, dinas kebakaran, pelayanan taksi, telepon seluler, radio amatir, dan lain-lain. Ini merupakan gambar yang disebutkan tadi, gambar 4.4, bidang frekuensi untuk siaran komersial FM. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.